bangsa ini. Langkah dari hal tersebut perlu kerjasama yang kuat dari seluruh sektor, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Nah, bagaimana justru kita mengakselerasi program-program peningkatan sumber daya manusia? Nah, salah satunya yang menarik saya lihat di visi-visi Pak Anies adalah untuk prasekolah. Jadi SDM itu harusnya dimulai dari prasekolah. Iya. Dari 399 triliun meningkat menjadi 1.200 tahun 2022. Tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita melihat Bapak menyebutkan pelatihan praktis, PMA bisa dilibatkan, kemudian negara tidak bisa sendiri, harus inklusif, dan kemudian CSO atau komunitas itu juga dilibatkan, tujuannya agar kemudian menciptakan resiliensi. Gagasan kita satu kemakmuran, karena satu kemakmuran ini nyata sekali. Nah, lalu kita lihat apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%. Tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Itu baru Maluku Utara. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.200 tahun 2022, tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita melihat kawasan kontribusi sektor untuk tenaga kerja. Sektor pertanian, manufaktur itu menyerap 44% tenaga kerja dan ini menurun. Sementara pertambangan yang hanya menyerap 1%, justru investasinya meningkat di situ. We need to change. Ini harus berubah. Justru kita harus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan. Gagasan kita satu kemakmuran. Dan sekarang kami melihat ke depan apa yang harus kita harus memastikan bahwa kita sampai kepada satu, istilah kami, satu kemakmuran. Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata tentang berapa GDP per kapita kita, tetapi satu kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil dalam menyelesaikan pengangguran, tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya. Balkanisasi yang terjadi tahun 90-an itu diawali bukan dengan political problem, tapi justru diawali dengan economic disparity yang ekstrim. Kawasan, kalau lihat pendapatan per kapita waktu itu, Slovenia itu 175% dari rata-rata per kapita. Sementara Kosovo itu hanya 50% dari rata-rata per kapita. Begitu juga dengan unemployment. Employment opportunity di Kosovo berbeda dengan di Slovenia, berbeda dengan di Montenegro, berbeda dengan di Makedonia. Disparitas yang terjadi di sana itu jarang didiskusikan. Yang dibicarakan adalah perbedaan etniknya, perbedaan sukunya, bahasanya. Tapi kenyataan bahwa disparitas itu terjadi di Balkan selama beberapa dekade overlook. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau kita membiarkan disparitas ekonomi ini terus-menerus sehingga nanti satu saat akan
tumpangi dengan isu non-ekonomi, dan itu yang menarik perhatian. Karena itu menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan hari ini. Dan sekarang kami melihat gini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan, butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline policy-nya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang itu terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Oke. Nah ini yang harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking kita ngomong. Iya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya itu. Baik. Gini, si A. Dalam program Bapak, kita masih kurang jelas nih Pak Anies. Tolong tunjukkan di mana realisasinya timpang itu kan kemiskinan berarti melebar ya, Gini rasio kita bicaranya. Lalu kita bicara ketenaga kerjaan itu kan tadi Bapak katakan jangka panjang nih Pak, ada jangka pendek juga sih. Nah sekarang tolong ditunjukkan perubahan apa dari yang ada sekarang menjadi ke depan menghapuskan ketimpangan dalam arti ringkas gitu ya. Jadi gini, tadi Bu Deni sudah mengumumkan prakerja begitu. Itu satu contoh bagaimana hasilnya itu diukur dari ketimpangan atau pertumbuhan atau apa begitu ya. Lalu yang satunya lagi itu kita melihat Bapak tadi mengatakan kualitas kan. Jadi kualitas sekaligus menghilangkan ketimpangan. Ya, Bapak tunjukkan tadi sudah kita mulai dari yang penyerapan tenaga kerja terbesar. Ya kalau dalam dokumen Bapak saya baca itu ada pertanian yang dikemukakan. Mungkin itu Pak, kita ingin tahu realisasi praktis apa. Terima kasih. Silakan Pak Anies untuk menjawabnya. Jadi saya beri ilustrasi Ibu, dua wilayah yang berbeda. Seperti kawasan padat penduduk urban seperti Jakarta, di mana di situ ada pekerja atau ada unemployment, kira-kira orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan di sini ada beberapa model. Ada yang memang warga Jakarta membutuhkan pekerjaan. Yang kedua ada pekerja musiman yang datang ke Jakarta membutuhkan pekerjaan. Nah, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Jakarta, kami melakukannya. Contohnya adalah dengan memudahkan UMKM untuk bisa berusaha. Karena itu penyerap lapangan pekerjaan paling cepat ketika di Jakarta. Apa contohnya? Yang membuat UMKM di Jakarta ini tidak bisa berkembang, itu justru bukan urusan bisnis, tapi urusan tata ruang. Kenapa? Karena kalau saya mau bikin usaha di rumah saya sekarang, saya mengajukan IUMK, nggak keluar. Kenapa? Karena zonanya bukan zona usaha. Sementara usaha saya di rumah, catering, menjahit, pakainya garasi, nggak bisa. Begitu negara mengubah itu, semua wilayah dibolehkan untuk usaha, langsung saya menyerap 3, 4, 5 tenaga kerja yang ada di tetangga-tetangga wilayah saya. Kenapa? Karena diubah aturannya. Begitu aturan diubah, langsung tenaga kerjanya terserap. Jadi negara ketika bicara tentang penyediaan lapangan pekerjaan, bukan semata-mata yuk dorong investasi. Enggak, apa sih constraint yang membuat UMKM penyerap tenaga kerja terbesar di Jakarta itu tidak bisa berkembang. Dan begitu mereka dapat UMKM, apa yang dapat zonasi diubah, maka mereka keluar IUMK, mereka dapat NPWP, mereka langsung masuk digital market. Begitu masuk digital market, maka mereka akan menjangkau semuanya. Kedua, Bapak Ibu mungkin ingat ya, di Jalan Jenderal Sudirman dulu pernah dilarang kendaraan roda 2 untuk lewat. Motor nggak boleh lewat, yang boleh hanya roda 4. Apa itu artinya Bapak sekalian? Di Jakarta ini distribusi barang menggunakan angkutan per hari 13,5 juta delivery. Yang lewat Jalan Sudirman 500.000 delivery per hari. Ketika jalan itu tidak bisa dilewati oleh motor, artinya makanan kecil, snack, pesanan-pesanan seluruh orang yang bekerja di kawasan itu tidak bisa diantar dengan
motor. Begitu kebijakan itu di lifting, maka mendadak pusat kegiatan perekonomian urat nadi, salah satunya yang utama di Jakarta, tersambungkan dengan rumah-rumah. Mendadak usaha kecil-kecil di rumah yang menyerap tenaga kerja menemukan pangsa pasarnya. Itu contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan. Jadi pendekatannya tidak deduktif, tapi induktif. What is the core problem? Di situ kemudian negara membuat membebaskan unlocking constraint-constraintnya sehingga tumbuh lapangan pekerjaan lewat usaha-usaha baru yang muncul. Gitu, Bu Nina. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Nah, Pak Anies mungkin sebelum selanjut, ini ada yang menarik juga mengenai ekonomi hijau nih. Ini kan belum banyak dibahas ya. Tapi sedikit lagi, ini saya kelewatan. Kurang, oke. Yang tadi kan saya baru bilang urban. Oh, oke. Yang rural itu pertanian, peternakan, perkebunan itu didorong. Diberikan ruang yang cukup karena itu menyerap tenaga kerja di desa-desa yang membuat mereka tidak harus migrasi ke kota. Kenapa kita di Jakarta ini menemukan pekerja musiman? Betul. Begitu mereka selesai tanam, jarak dari Jakarta 10 jam, selesai tanam, selesai itu mereka ke Jakarta cari kerja. Karena tidak ada aktivitas lain di desanya. Nah ini yang menurut saya sektor itu kenapa tadi kami sebut mereka bisa menyerap sampai 44% sudah tenaga kerja. Tapi dia justru tidak mendapatkan perhatian untuk dorongan investasi ke sana.